selesai kita laksanakan sholat isya secara berjamaah. Tak lupa juga kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang alhamdulillah kita rasakan sekarang ini. Sebagaimana seperti biasanya, kami dari panitia akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, isi kotak infak sholat tarawih malam ke-24 sebanyak Rp1.469.000. Dan untuk isi kotak infak sholat subuh tadi sebanyak Rp918.000. Total pemasukan hari ini sebanyak Rp2.386.000. Dan untuk pengeluaran, yang pertama konsumsi takjil buka puasa hari ini sebanyak Rp200.000 dan bisyarah malam ke-23 sebanyak Rp500.000. Total saldo akhir sampai malam ini sebanyak Rp50.124.000. Dan kemudian untuk pemasukan dari pelelangan genset hari ini dari hamba Allah sebanyak Rp100.000 dan untuk total keseluruhan sebanyak Rp32.152.000. Dan kemudian untuk nama yang akan membawa takjil besok, karena data kami sudah habis per hari ini, maka kami dari panitia akan mengambil dari awal yang mungkin hari pertama dan hari kedua kemarin itu yang akan membawa takjil buka puasa besok. Dan semuanya bernama Ibu Mil, Mama Riatun, Bude Fadel, Mama Rifki, Cetakan, Mama Anwar, Mama Irfan, Tante Warwa, Mama Tiara, Miftahul Jannah, Pak Nasrun, Mama Al-Ghifari, Mama Anissa, Mama Iwan, Mbak Ratna, Pak Nurholik, Mama Nani, Mama Ari, Ibu Tinri, Bapak Iksan Tahir atau Muhammad Kirani, Mama Aksa, Mama Heni, Mama Reza, Haja Hasan Lalo, Ibu Fatima, Mama Zaki, dan Mama Bilal. Semua nama tersebut itu beralamat di jalur 1. Dan kemudian kami ucapkan banyak terima kasih kepada jemaah yang hari ini telah membawa takjil buka puasa dan juga kepada seluruh donatur untuk pelelangan genset masjid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesehatan, keberkahan serta rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang membawakan imam salat tarawih malam ini yakni Al Ustadz Haidir SH, dan untuk ceramah tarawih Al Ustadz Dr. Muhammad Fadli SPDI MPDI, dan untuk salat sunnah tarawih 20 rakaat Ananda Muhammad Harun, dan imam witir Ifal Saputra. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari saya. Aku lihadza wa astaghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al Ustadz Dr. Muhammad Fadli SPDI MPDI dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan isi dakwah yang saya ingin sampaikan pada malam ini, izinkan saya mengajak kepada seluruh hadirin hadirat untuk bersama-sama mengirimkan surah Al-Fatihah kepada guru kami, Imam Besar Masjid Ad-Da'wah Mangkoso, Pondok Pesantren DDI Mangkoso, yang meninggal tadi subuh. Beliau adalah seorang ulama yang meninggal dunia tadi subuh. Imam Besar Masjid, setelah memimpin sholat subuh, beliau kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Haji Mustamin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 9 hari 9 malam saya tinggalkan Timika. Luar biasa perkembangan dan kemajuan jamaah. Maju-maju jamaah. Iya. Terakhir di Rescamp tadi malam di 72, luar biasa semangatnya jamaah tarawih di atas. Jangan kalah di Timika dong. Ya. Baik. Ini kan malam 25 versi pemerintah. Malam ke-26 versi Muhammadiyah. Ya. Jadi 2 versi, Pak. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takiful asharal awakhir min Ramadhan hatta yatawaffahu Allah. Sesungguhnya, kata Aisyah istrinya Nabi, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir dari Ramadan, dia beriktikaf. Guru kami dulu di pesantren membahas tentang fungsi kana wa akhwatuha dalam ilmu bahasa Arab. Kapan ada teks hadis diawali dengan kana ya'takiful asharal awakhirah, contoh, berarti itu menandakan Nabi melaksanakan terus menerus. Sama dengan hadis kunut subuh yang diperdebatkan selama ini oleh kaum muslimin. Abu Hurairah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaknutul fajri hatta faraqad dunya. Adalah Nabi selalu kunut subuh sampai mati, karena ada kana, ada huruf kana, fungsinya menandakan Nabi melakukan terus menerus ibadah itu. Sama dengan iktikaf. Sedikit Pak singgung iktikaf ya. Ada kekeliruan sebagian di antara kita dengan katanya berdiam di masjid, berzikir, tapi lupa berniat. Oke lah, mahallun niyah fil qalbi, tempatnya niat di dalam hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya orang, dan apa yang diniatkan itu pula yang akan didapatkan.
kita di mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i yang saya bahas, bukan mazhab yang lain, dan tetap menghargai mazhab yang lain. Imam Syafi'i berniat dengan melafazkan nawaitu an i'tikafa hadzal masjidi lillahi ta'ala. Nawaitu an i'tikafa, saya berniat untuk beriktikaf fi hadzal masjidi, di masjid ini, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi bapak-bapak, sebentar atau lama bapak duduk di masjid dengan niat insya Allah ada pahalanya. Tapi biar berjam-jam bapak duduk beriktikaf, kalau tidak diniatkan maka tidak ada juga pahala, sebagaimana niatnya puasa Ramadan, nawaitu shoma gadin, yang kita sebutkan tiap malam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya mau bahas secara singkat kandungan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128. At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ila akhir ayat. Kalau kita terjemahkan ayat ini, Bapak-bapak buka saja di Al-Qur'annya langsung, ada kalimat penggalan ayat ini, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu selalu memikirkan perasaannya umatnya, di saat umatnya tidak pernah memikirkan perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang-jarang ada orang pak, empatinya, sifat belas kasihannya terhadap semua golongan, tanpa memandang latar belakang siapa orang itu. Nah, bulan Ramadan diwajibkan kita berpuasa Ramadan. Fungsinya adalah untuk membentuk watak karakter kepribadian takwa setiap muslim. Nah, sekarang apa itu karakter, Pak? Guru-guru di sini pasti paham definisinya menurut pakar. Tapi kalau saya ditanya, Muhammad Fadli, apa definisinya karakter? Saya menjawab dua definisinya karakter. Satu kata, satu perbuatan, yang banyak hari ini lain dibilang, lain dikerjakan, berarti karakternya tidak bagus. Yang kedua, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah orang muslim yang punya karakter sifat takwa kepada Allah, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Yang banyak berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab, lari dari tanggung jawabnya. Sambil contoh, ada jurnal internasional di kampus Unpar dengan penelitian eksplorasi eksperimen, mau melihat negara mana yang paling jujur di dunia ini. 20 negara dijadikan sampel penelitian. Amerika yang saya hafal ya, Amerika, Arab Saudi, Malaysia, Denmark, Finlandia, Jepang, Korea, Cina, Indonesia. Banyak, masih 20 negara. Kerjasama antara profesor Indonesia dengan 20 negara ini mau melihat siapakah negara yang paling jujur dan negara yang paling tidak jujur. Apa instrumen penelitiannya? Menyebarkan 20 dompet di setiap tempat, 20 dompet isinya uang. Ternyata kesimpulan Indonesia hasil penelitiannya 19 dompet 20 dompet yang disebar, 19 dompet hilang. Cuma satu yang tinggal. Ini penelitian. Jepang 20 dompet yang disebar, tidak ada yang hilang. Amerika terus peringkat pertama Jepang, itu penelitian. Ternyata ada satu dompet yang tidak hilang, tapi uangnya hilang. Indonesia ini. Ternyata kesimpulannya, negara yang paling tidak jujur, Indonesia, menurut profesor. Tapi menurut saya, pandangan saya berbeda. Bahwa Indonesia
bukan negara terkorup. Alasannya apa? Boleh jadi dompet yang dilihat itu, orang jujur ini tidak mau mengambil dompet itu. Orang baik cuek dengan dompet itu karena bermasa bodoh, itu kan bukan milik saya. Datang orang miskin, orang butuh uang, orang yang sudah berhari-hari lapar, ambil itu dompet, dia diambil uangnya sama dompetnya. Artinya apa? Rusaknya bangsa ini karena orang-orang cerdas, orang-orang hebat itu tidak mau mengambil peran-peran penting di masyarakat. Mereka disumbat dengan uang, mereka disumbat dengan materi, sehingga mereka tidak mampu menegakkan keadilan dan kebenaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Jadi kesimpulan, bukan Indonesia tidak jujur, tapi orang pintar tidak mau ambil pusing. Coba orang pintar ambil pusing semua, tidak ada masalah di bangsa ini. Oke, yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan bahagia ini. Seorang ulama dari Afghanistan bernama Ibrahim bin Adham, ketika ditanya oleh santrinya dari berbagai negara datang ke tempat Ibrahim bin Adham belajar kitab kuning di negara Afghanistan, di Khurasan Timur. Santrinya bertanya, Pak Kiai, kenapa saya ini doa-doa saya jarang diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Hampir semua santrinya bertanya demikian. Betul Kiai, kenapa doa-doa kami ini ditolak, jarang diterima? Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Salah satu penyebab ditolaknya doamu karena hatimu mati. Hatimu mati, ditutup oleh Allah hatimu. Salah satu pemicu matinya hati karena kita kurang pekah terhadap orang lain. Kita kurang mengerti orang yang lebih miskin, kita kurang memahami orang yang di bawah ekonominya daripada kita, sehingga Allah mematikan hati seseorang, susah diterima doanya. Itulah alasan Ibrahim bin Adham mengatakan salah satu penyebab ditolaknya doamu, diterimanya permintaanmu, karena engkau cuek terhadap orang-orang miskin dan fakir miskin. Sekarang Pak, ada dua teks dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, Nabi mengatakan, ditanya oleh sahabat, Ayyul islami khairun, siapakah muslim yang terbaik ya Rasul? Lalu Nabi mengatakan, yut'imuna ta'ama wa yakra'us salama man arafta wala man lam ya'rif. Nabi mengatakan, beri makan orang miskin, beri makan orang lapar, dan sebarkan salam dan senyum kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kau kenal. Ini kan kita kadangkala yang dihormati hanya satu suku kita, seagama kita, sama-sama agama Islam, saling menghormati, tapi beda agama kita sudah bermusuhan. Nabi ajarkan, man arafta wala man lam ya'rif, berbuat baiklah kepada orang yang kamu kenal dengan baik dengan orang yang kamu tidak kenal. Itu muslim yang terbaik Pak. Sementara dalam Al-Quran ada juga yang disebut pendusta agama. Kalau orang kafir jelas dia mendustakan agama, tidak beriman kepada Allah. Tapi ini muslim beriman, tapi dicap oleh Allah yukadzibu biddin, pendusta agama. Orang Islam pendusta agama. Siapa mereka? Ara'aitallati yukadzibu biddin, tahukah kamu itu orang pendusta agama, pembohong itu siapa? Fadzalikallati yadu'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim piatu, wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak memperhatikan keperluan dan kebutuhannya orang miskin. Ada hadis qudsi Pak, Allah berkata, saya ini adalah bebannya orang miskin di dunia, orang kaya adalah wakilku di dunia.
Kalau wakil Allah cuek kepada orang miskin, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Tunggu azabku, kata Allah. Mereka orang-orang kaya adalah wakilnya Allah di dunia. Perhatikan orang-orang miskin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.